warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nazila Sabila dengan NIM PBB 24017. Dan saya Nanda Priyanti dengan NIM PBB 2400111 dan Violeta Aurelia dengan NIM PBB 2400017. Di sini kita akan masuk di pembahasan studi kasus analisis interoperabilitas. Dengan kasusnya, seorang pasien datang ke rumah sakit dan melakukan pendaftaran di bagian administrasi. Setelah itu, pasien menjalani pemeriksaan laboratorium sesuai dengan keluhan yang dialami. Namun, ketika pasien masuk ke ruang dokter untuk mendapatkan diagnosis, hasil pemeriksaan laboratorium tersebut tidak muncul di sistem yang digunakan oleh dokter. Akibatnya, dokter tidak dapat melihat hasil pemeriksaan secara langsung dan harus menunggu atau melakukan pengecekan ulang, sehingga proses pelayanan menjadi lebih lambat. Adapun hasil analisis dari kasus tersebut adalah 1. Apa penyebab masalah? Penyebab utama masalah adalah sistem informasi antara laboratorium dan sistem dokter tidak saling terhubung dan tidak terintegrasi. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu 1. Sistem laboratorium dan sistem dokter menggunakan aplikasi atau database yang berbeda. 2. Tidak adanya pertukaran data otomatis antara sistem. 3. Format data atau standar yang digunakan tidak sama. 2. Level interoperabilitas mana yang bermasalah. Masalah pada kasus ini berada pada level interoperabilitas sistematik dan teknis. 3. Bagaimana solusi integrasinya? 1. Mengintegrasikan sistem informasi rumah sakit antara bagian pendaftaran, laboratorium, dokter, dan farmasi dalam satu sistem SIM-RS. 2. Menggunakan standar interoperabilitas kesehatan seperti HL7 dan FHIR. 3. Menggunakan database terpusat sehingga semua unit pelayanan dapat mengakses data pasien yang sama secara real time. 4. Membuat interface atau API yang menghubungkan sistem laboratorium dengan sistem kedokteran. 5. Melakukan sinkronisasi data otomatis sehingga hasil laboratorium langsung muncul pada sistem dokter setelah pemeriksaan selesai. 6. Melakukan pengujian dan memelihara sistem secara berkala untuk memastikan integrasi berjalan dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Violeta Aurelia dengan NIM PBB 2400017. Di sini saya akan melanjutkan tugas pertama yang terkait studi kasus dan analisis. Di sini saya akan melanjutkan tugas kedua, yaitu praktikum metode interoperabilitas. Dalam praktek ini, yang pertama-tama saya akan buat simulasi integrasi di Excel dengan jumlah pasien 50, serta menggabungkan data pendaftaran pasien dan farmasi, yaitu resep obat. Di sini seperti yang terlihat, yang pertama, langkah di awal kita buat data pasien beserta tanggal lahir dan keluhannya sebanyak 50 nomor. Ya. Setelah itu, setelah kita buat 4 kolom tabel sebanyak 50 nomor, kita lanjut buat di sheet kedua, yaitu farmasi untuk resep obatnya. Resep obat sama juga seperti di sheet pendaftaran, yaitu ada 50 nomor untuk 50 pasien. Baik, di sini di praktik kali ini saya akan menggabungkan sheet pertama dan sheet kedua, yaitu saya akan memindahkan kolom resep obat ke kolom pendaftaran menggunakan rumus VLOOKUP. Pertama-tama saya akan buat terlebih dahulu kolomnya. Setelah itu, saya akan menulis terlebih dahulu di sini resep obat.
Oke, seperti ini. Selanjutnya, saya akan memindahkan di sheet farmasi ini ke sheet pendaftaran agar di sini dia lengkap tabelnya, yaitu ada ID pasien, nama, tanggal lahir, keluhan, dan resep obat. Yaitu pertama kita klik tanda sama dengan, terus kita ketik VLOOKUP, klik 2 kali, terus langkah selanjutnya kita klik kolom ID pasien pertama. Setelah itu kita menyesuaikan pada laptop masing-masing. Kalau di sini saya menggunakan titik 2, ada juga yang menggunakan koma. Lalu kita klik sheet pada farmasinya, karena kita akan menggabungkan di sheet pendaftaran dengan sheet farmasi. Ya, seperti ini. Terus kita akan menambahkan A sebagai kolom pertama, A.2B. Kenapa A.2B? Itu artinya perbandingan antara kolom A dan kolom B. Jadi kolom A sampai kolom B. Jadi ini adalah kolom yang ingin kita pindahkan ke pendaftaran, sheet pendaftaran. Setelah itu kita klik lagi titik koma. Habis itu kita klik angka 2. Kenapa 2? Karena kolom resep obat tersimpan di kolom kedua, yaitu kolom di sini, kolom B. Oke, setelah itu kita titik koma lagi. Habis itu kita klik false. Setelah seperti ini sudah lengkap, kita tutup kurung atau bisa juga kita langsung enter. Oke. Jadi di sini untuk resep obat pada ID pasien pertama yaitu sudah sesuai. Sini sama seperti ini, paracetamol 500 mg 3 kali 1 tablet setelah makan. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengcopy ini dengan cara yang mudah. Yang pertama kita tap, terus kita drag ke bawah sampai ke 50 tadi. Oke, di sini. Nah, dia akan otomatis terisi seperti ini. Tinggal kita menyesuaikan saja kolomnya. Kita perbesar. Oke, seperti ini. Baik, itulah tadi hasil praktek dari lanjutan tugas pertama. Ini adalah hasil dari metode interoperabilitas yang kita gunakan. Baik, saya Filita Aurelia selaku perwakilan dari teman-teman kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.